VCD ngomong-ngomong. Oke. Wih, Oke, halo teman-teman, halo guys. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, kapanpun kalian dengar ini, menonton ini. Selamat datang kembali di podcast VCD Ngomong-Ngomong. Dan ini masih suasana liburan, kebetulan pertengahan liburan. Jadi gimana nih liburan kalian? Apakah enak, isinya tidur doang, atau kerja, atau gimana pun? Apapun yang kalian lakukan di liburan ini, semoga kalian sehat-sehat saja. Apalagi sekarang pandemi lagi naik ya. Di Jawa Bali juga lagi ada yang namanya PPKM. Semoga kalian aman-aman aja. Dan semoga kedepannya semakin membaik dan semoga kita bisa bertemu di kampus secara offline. Oke, pertama-tama kenalin, aku sering dipanggil MD atau Gabriel, karyawan baru di podcast VCD Ngomong-Ngomong ini. Nah, kali ini aku udah ditemani oleh dua host yang fenomenal yang kemarin habis menjadi MC di acara Awarding Night. Ada dua host kece, ganteng, cuma sayangnya belum taken. Nah, ada Kak Daigo dan ada Haki. Silahkan Kak Daigo dan Haki perkenalkan dirinya, nama, angkatan, dan mungkin sekaligus promosikan dirinya. Silahkan. halo semua warga-warga podcast. Kenali, kita adalah MC tersangar di Awarding Night. Ya, nama saya Bayaki, saya 2020. Tentunya VCD ya kan. Oke, halo manis. Kenalin, aku Daigo Tanu dari VCD Angkatan 2019. Partnernya Haki yang lebih pendiam daripada Haki, nggak agresif kayak dia. Sama mau promosi, aku lagi jomblo, bisa dibuka. Gitu. Wih, Oh iya. open promo jomblo itu loh guys. Ayo siapa yang minat? Iya, yang minat bisa DM ya. Bagi yang mendengar podcast ini, kami bertiga di sini jomblo, jadi mungkin kalau mau membukakan kesempatan bagi kami ini, silahkan. Loh, Chat katanya kami MD langsung. sudah ada ini. Iya, MT mau selingkuh ya. MT kayak buat. Loh iya. Ya, kata orang kan dua lebih baik. Loh, Jadi- kalau bisa 4 kenapa enggak? Kalian Waduh, ya selama genap nggak apa-apa sih, jangan aja ganjil. Tidak apa-apa, yang Ya. mau membukakan kesempatan kepada kami, sangat kami tunggu. Nah, mau langsung kita bahas nggak topik sekarang atau masih mau mempromosikan diri lebih lagi? Siapa tahu kan punya apa gitu. Sudah tidak apa-apa. Hobi, Tidak ada mau dengan hobi kan, kemampuan khusus mungkin buat para lawan jenis tertarik. Jangan sampai sama jenis tertarik. Wih, Tapi tidak apa-apa. pelangi dong. lain. Karena kayaknya sudah tidak ada yang perlu diperkenalkan. Semoga yang dengar atau nonton sudah cukup kenal sejauh ini dengan kita bertiga. Langsung saja kita masuk ya ke topik pembicaraan kita untuk podcast kali ini. Nah, dari awal ini kan kita udah banyak membahas tentang kejombloan nih. Jadi memang podcast kali ini kita tidak akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan dunia perdekafean yang terlalu dalam seperti ngechat, nggambar dan lain-lain. Tidak. Kita liburan, kita lepas dulu itu semua. Nanti ada masanya kita buat tugas, dan sekarang kita akan membahas tentang dunia percintaan sebagai anak VCDers. Nah, enak dong. Nah, kali ini kita bakal ngomong-ngomong soal love life-nya anak VCD. Kayaknya cocok banget untuk pembicara-pembicara kita yang ada di sini. Ada satu yang dikenal sebagai Lord Buaya di VCD, dan satu yang kemarin habis menang sebagai kategori terbucin ya, kalau nggak salah. Terbucin dari angkatan 2020. Aslinya sih terset boy. Entah siapa itu yang milih-milih siapa ya itu. Itu orang-orang Ya. gak punya akal. Ya, mencintai tidak harus memiliki katanya. Jadi ya, Aduh, tidak apa-apa. Ya oke. Ini teman-teman kita. Oke.
admin jadi ikut galau, tidak apa-apa. Ya, begitulah. Jadi kita langsung bahas-bahas serba-serbi kehidupan percintaan sebagai anak VCD. Nah, anak VCD ini beda biasanya pada mahasiswa-mahasiswa pada umumnya, karena kita kan punya beberapa tanda kutip kegiatan selama perkuliahan, tugas-tugas, revisian, klien-klien mungkin yang sedang bekerja freelance, dan lain-lain. Makanya rata-rata single atau jomblo dan tidak punya waktu buat ngebucin. Tunggu dulu, nggak punya waktu buat ngebucin. Gimana ini yang kemarin dapat terbucin 2020? Apakah itu benar? Tolong diklarifikasi. Buru-buru ngebucin, dengerin nungguin itu cacetan dari dosen aja udah seneng banget. Oh, sejak kuliah menangis saya. Jadi sejak kuliah lebih mengenal doi atau lebih mengenal dosen jadi? Oh, saya sampai mencari 5 hal yang disukai oleh dosen-dosen agar dapat memikat hati. Iya. Jangan-jangan lagi bucinnya sama dosen. Waduh. Wah, enggak dong. Cari sugar mami biar dapat supply chat per bulan. Iya, pokoknya bukan sugar daddy. Waduh. Lo? Loh. Oke, di atas semua kesibukan, di sini kan yang aku ajak bicara sekarang ini orang-orang sibuk ya. Mungkin ada yang sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, organisasinya, magang, dan program-program lainnya. Pasti mereka punya cerita dan pengalaman masing-masing terkait dengan topik kita pada podcast kali ini. Nah, kita mulai dengan pertanyaan pertama aja. Mulai dari yang Lord Buaya dulu deh, karena kayaknya Lord Buaya lebih memiliki banyak pengetahuan tentang ini. Menurut kalian, apakah anak VCD itu punya waktu buat ngebucin? Aku ya, menurutku sebenarnya ngebucin itu bisa kapan aja. Mau kalian sambil nugas, sambil ngebucin itu kan bisa. Atau salah satu cara biar ngebucinnya tetap jalan walaupun nugas, kita nugasnya bareng sama doi. Kan sekarang online, kita bisa pakai Zoom sambil call. Pakai cara apapun bisa, nggak ada alasan buat nggak ngebucin. Kayak gitu, harus ada cara. Ya, ayo. Kalau dari aku sih, dari pengalaman, kayaknya udah banyak ya anak VCD yang udah bucin-bucin itu. Terutama para lord-lord yang udah terkenal nama-namanya di kalangan VCD 2020. Oh, itu suara kipas angin, maaf ya. Nah, tidak apa-apa, kita semua ribut. Nah, terus kalau menurut saya sendiri, mereka kadang kalau tugas itu ya sama bucin. Jadi kita itu kadang dengerin mereka bucin gitu. Iya sayang, kenapa? Iya, loh kamu belum di ACC, belum ini dosennya lagi ngambek. Oh iya, ya ampun, semangat ya. Kita yang sebagai jomblo ini kepengin panas gitu, ini kakek itu kayak kepengin mau ini loh, injek laptop loh, tapi eman gitu laptopnya. Jadi ya kita sabar gitu. Ya itulah. Jadi ya walaupun jadi anak VCD tidak menghalangi waktu kita untuk ngebucin, dan malahan jadi anak VCD ini jadi simulasi ngebucin walaupun pasangan simulasinya bukan yang diharapkan. Nah, tidak apa-apa. Kita keluar tidak hanya dapat sarjana desain, tapi kita keluar menjadi ahli dalam dunia perbucinan. Amin. SPC, jadi sarjana bucin. Double degree ya kita, nggak apa-apa sih. Nikmat. Nah, tapi otomatis karena kita bakal menjalani 4 tahun ini di jurusan yang sama, nggak mungkin berbeda ya, nggak mungkin kita diberi ke kedokteran. Nah, menurut kalian gimana nih, karena kita akan menghabiskan banyak waktu dengan sesama VCD, anak VCD, bagaimana menurut kalian kalau misalnya sesama anak VCD pacaran? Gimana yuk? Wih,
itu bakal di kelas itu wah bakalan pengen kelompok-kelompokan terus itu. Wih. Fix itu. Iya kalau misalnya mereka ini gimana ini, oh ini begini ngecatnya, ini gimana ini, oh ini fotonya begini, itu yang teman-teman yang lainnya itu udah siap-siap bawa cat poster itu dibuka gitu. ayo bucin ayo. Kalau menurut saya sih gitu, mungkin romantis sih, nggak tahu juga. Ya bener, bisa aja romantis karena bisa nugas bareng kan, tapi mungkin juga malah jadi berantem karena kayak tugasnya harus ini kan, gimana ya ngomongnya, kayak pas nugas terus ternyata bosen, akhirnya berdua jadi berantem kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya ada enaknya ada enggaknya, tapi harusnya banyak enaknya sih. Nah ya itu Iya, misalnya Bisa- ada yang teng. Siapa tahu Wah, kalau doinya bucin bisa dibantu ngerjain tugas gitu, siapa tahu. selingkuhannya udah siap gitu. waduh. Iya, Aduh. lalu lo Udah, jangankan selingkuhan, dapat aja belum. ya dapat aja Apalagi belum. selingkuh. Iya, Tapi sini dapet kok. waduh. Nah, habis ini semoga habis podcast ini yang mendengar tergerak hatinya, bahkan anjing menggonggong merespon. Semoga tergerak hatinya dan melihat kespesialan dari kita ya, dan kita diberi kesempatan. Tapi memang pacaran satu jurusan itu banyak plus minusnya ya, karena kesamaan memberikan banyak pengalaman, tapi juga kesamaan memberikan banyak masalah kadang. Tapi tidak apa-apa sebenarnya. Kalau untuk aku sendiri mau sesama anak VCD atau enggak masalah ya, yang penting dapat itu dulu sih kayaknya. Jadi memang Dua yang penting dapat dulu. dapat dulu. Belum di posisi di mana saya bisa memilih. Yang penting ada yang mau. Amin. Ya Allah, aduh. Tapi kalau misalnya nggak sama anak yang VCD gimana nih? Oke, kita sekarang mulai masuk di mana fase kita berimajinasi seolah-olah kita punya. Oke. Imajinasiku sih, mungkin banyak anak-anak fisik yang udah tahu ya, kayak kalau saya berimajinasi itu ke siapa gitu, kalau jurusan lain gitu ya kan udah tahu semua lah ya. Iya, anak ya itu ya mungkin ya. Kalau dari saya sendiri sih kayak enak gitu loh. Iya, kamu sekarang lagi matkul kuliah apa? Misalnya aku lagi bedah orang, anjir itu lo bedah orang itu kan kita ya juga kaget. Wah, ternyata ya mungkin bagi yang sudah follow Haki dan berteman dengan cukup lama dengan Haki pasti sudah tahu ya siapa orang yang dimaksud. Dan ya bagi mungkin yang mendengar memiliki koneksi-koneksi tertentu, bantulah Haki. Silahkan buka kitabisa.com/bantuhaki menemukan doi. Nah, kalau Kak Igo sendiri nih gimana nih? Kalau aku ya, misal nih kita nggak pacaran sama anak VCD, sebenarnya menurutku sendiri itu lebih enak. Kenapa enak? Sebenarnya nggak ada yang nggak enak juga sih. Tapi enaknya itu kita kan bisa sharing-sharingnya nggak cuma bahas tentang VCD, jadi kita bisa dapat insight baru. Mungkin dia lagi ada masalah apa, kita jadi bisa bantu kan, lebih bisa bantu. Nah tapi nggak enaknya adalah karena kita anak VCD itu kan lebih sibuk daripada anak-anak jurusan lain, mungkin nanti kita bisa dibilang kok jadi cuek, kok jadi gini, nanti malah menimbulkan pertengkaran. Kan kita maunya jadi orang yang baik-baik, gak menimbulkan pertengkaran. Iya, halo anjing, ternyata malah menimbulkan pertengkaran kayak gitu. Bahkan anjing udah tertarik itu sama Kak Daigo kayaknya gitu. Iya, buayanya interspesies gitu ya. Iya, semua bisa jadi bangsa. Enggak. Bagi yang tertarik melihat Kak Igo, silahkan dikunjungi Instagramnya langsung di DM. Jadi memang mau sejurusan atau nggak sejurusan punya banyak suka duka. Cuma
memang otomatis kalau beda jurusan seperti dua pasang puzzle gitu ya, jadi saling melengkapi. Cuma akhirnya biasanya puzzle-nya dibongkar lagi. Tapi tidak apa-apa. Aduh, penuh kesedihan. Kita lanjut ke ngobrolin apa lagi ya yang seru ini. Menurut kalian nih, anak VCD teladan, panutan banyak orang. Menangis. Untuk info, selama 2 semester ini aku setiap buat tugas itu selalu mencoba mencari tahu tugasnya Haki dulu, baru aku buat tugas. Biar aku tahu gimana tugas yang baik dan benar. ini seperti kayak penyindiran gitu. Saya aja kalau bikin tugas ya kan setiap upload gitu ke dosen gitu, ini Pak, ini bisa tugas saya gitu, apa korelasinya, bagaimana ini bisa terbentuk, ya seperti itulah akhirnya saya cocokologi. Ini buat pendengar juga ya, apa kalau misalnya kalian lihat kok ACC-nya Haki kok kayak panjang-panjang gini, itu cocokologi tuh ya, jujuran aja ya, cocokologi. Buat dosen-dosen maaf ya yang mendengar ya. Sama buat bicara, hati-hati sama Haki, Bu. Oh iya, sudah ketemu Bu jam 8. Bu, maaf ya Bu atas kesalahan kurang edukasi nama-nama dosennya ya Bu. Tidak apa-apa, Haki. Saya yakin Ibu Cara akan memberi yang terbaik. Tapi memang benar kalau kita selama udah beberapa semester ini ilmu cocokloginya semakin tinggi. Jadi tolong yang upload podcast ini nanti dijaga ya dari orang-orang luar agar mereka tidak tahu kalau anak VCD itu pintar berbohong dan beralasan. Wih. Tidak. Jangan. Nah, kita kreatif, bukan berbohong. Kita kreatif. Kan apa DKV, K-nya itu komunikasi. Jadi tidak salah kita untuk cocokologi untuk komunikasi. Betul. Memang kita ahlinya komunikasi. Lagi secara visual. Terus ya lepas dari itu kita tanya, kalau kita masih di area berimajinasi ya, anggaplah kalian sudah punya pacar dan sekarang di masa seperti sekarang nih, kalian kan liburan lagi kosong, apalagi sekarang pandemi, pacar kalian jauh. Sebagai anak VCD, kalian bakal ngapain sih kira-kira di waktu kosong dengan posisi punya pacar tapi lagi nggak ada kesibukan tertentu seperti kuliah gitu? Apa yang kalian akan lakukan? Saya lagi membayangin kalau punya pacar. Jadi memang lebih susah membayangkan punya pacarnya daripada membayangkan mau melakukan apa di waktu kosong. Iya, lebih susah aja gitu. Kayak apa, bayangin ngapain ya kalau punya pacar ya. Oh iya, baru tahu saya. Kalau begitu kita tidak usah masuk ke dunia imajinasi lagi. Ya udah deh, kita sebagai jomblo ini, kayak kita cerita masing-masing pengalaman kita yang kita lakukan di saat waktu-waktu kosong kayak lagi liburan ini. Mulai dari Haki deh, ngapain aja nih selama liburan sebagai jomblo VCD jomblo? Wih. Saya niatnya aslinya lihat itu reels itu yang baru di Instagram itu juga sama TikTok itu. Entah kenapa TikTok sama reels saya kok isinya bucin-bucin semua. Nah itu jadi malah kok orang-orang kok malah bucin di apa FYP saya gitu. Terusan saya pengen keluar ada orang gandengan tangan. Aduh. Sangat sedih sekali, sedih. Berarti tampaknya kekuatan yang sangat tinggi di luar sana tahu kalau kamu sudah perlu untuk merasakan kasih sayang. Tidak apa-apa. Apalagi mungkin teman-teman saya upload story itu jaga diri ya my baby. Aduh. Saya punya solusi untuk masalah ini, dan untuk teman-teman di luar sana yang bosan dapat story bucin dari teman-temannya, unfollow teman-temannya dan mending follow
akun-akun seperti UCVCD, Nah, SUVCD jauh lebih berkualitas. Tidak ada rasa iri dengki dalam hati. banyak ilmu Yang- kreatif juga loh. Mungkin ada sedikit rasa iri dengki kepada orang-orang yang hebat, tapi tidak apa-apa. Itu di luar topik masalah perjodohan itu, tidak apa-apa. Kalau Kak Igo sendiri ngapain aja nih selama liburan sebagai seorang jomblo tapi buaya gitu? Buaya. Ini title yang sangat luar biasa, jomblo tapi buaya. Buaya, klarifikasi ya, Daigo itu nggak buat, cuma bisa ini aja, bikin orang yang deket cepet nyaman. Wih. Ketika cepet nyaman, boleh banget ke DM. Itu bagi Ayolah. pendengar-pendengar cewek ya, jangan yang cowok ya. Ya jangan yang cowok, itu tak kacangin. Oke, kamu liburan ini Apaan? ini sih, aku lagi sering call sama teman-temanku. Jadi walaupun jomblo dan dicap buaya, sebenarnya aku lebih sering berinteraksi sama teman-teman aja sih. Biasanya call terus main bareng gitu. Kalau enggak Google Meet. Sebenarnya pengen nonton film, cuma kalau nonton film yang tak lihat itu bucin. Nanti aku pengen, tapi bingung sama siapa. Jadi ya udah, mending call sama teman-teman, cerita tentang kebucinan kita. Tentang kebucinan nggak tuh? Ya ampun. Ya, kita kedepannya semakin bucin. Daripada nonton film bucin di bioskop, mending membahas kebucinan di podcast VCD. Wah, memang luar Sudahi biasa. bucinmu kawan, mari kita mendengar podcast ini. Iya. Betul, bagi terutama mungkin ada pendengar-pendengar yang belum masuk VCD atau jurusan DKP, bisa banget mengambil banyak hikmah-hikmah dari pembicaraan ini. Jadi bisa dilihat kalau Haki misalnya menghabiskan waktu kosongnya sebagai jomblo VCD dengan melihat pasangan-pasangan lain ya. Sedangkan kalau Kak Igo sendiri menghabiskan waktunya sama teman-temannya. Kurang lebih kalau aku sendiri sama sih, ngabisin banyak waktu dengan teman-teman SMA karena kebetulan karena masih di Bali juga, jadi teman-teman SMA masih dekat. Jadi masih bisa melupakan status jomblo diri sendiri gitu. Jadi kita lanjut deh. Bagi teman-teman jomblo kita di sini, sebagai anak VCD, kalian tuh harapannya tuh punya pacar yang kayak gimana sih? Ini kalau aku pokoknya baik dulu. Pokoknya mau dulu. Kalau nggak mau ya percuma ya kan. Ya itu. Betul. Iya. Yang kedua ya pokoknya baik sama nggak neko-neko gitu orang. Terusan ya sefrekuensi. Kalau nggak sefrekuensi itu saya ini kayak pengalaman pribadi ya ini. Jadi buat podcast ini kayak saya buka satu pribadi saya. Jadi itu dulu saya SMA itu pernah pacaran cuma seminggu doang. Iya, cuma seminggu doang. Gara-gara sayanya yang K-popers, cewek saya, mantan saya itu nggak K-popers. Nah itu dia. Seminggu doang bener. Jadi itu ya pertamanya saya kayak nutupi gitu. Kamu suka apa? Oh saya suka Billie Eilish, aku bilang gitu. Oh kita sama nih, ayo kita jadian. Oh nggak seperti itu ya, ini cuma kayak perumpamaan gitu. Nah terus habis gitu seminggu berlanjut, minggu depannya terusan kita dibilangin, loh kamu katanya suka Twice ya, sama suka itu ya Aizwan ya, yang K-pop gitu ya. Ya kalau aku ya jujur aja ya, aslinya juga suka sih. Kamu K-popers ya langsung diputusin. Kita putus, aku nggak suka sama anak K-pop gitu. Waduh, langsung. Iya. Ternyata Haki punya sebuah pengalaman yang cukup menyedihkan ya. Tidak hanya trial Photoshop yang 1 minggu, ternyata pengalaman Haki juga berjalan selama seminggu. Tapi tidak apa Haki, begitulah ada podcast kali ini.
untuk memberikan wejangan-wejangan kepada anak-anak DKV di luar sana. Dan kalau Kak Igo sendiri nih, ingin yang kayak gimana? Mirip-mirip sama Hagi sih. Mungkin itu kalau tentang pasangan mungkin hampir semua orang sama. Yang pertama pasti yang mau itu benar banget. Kalau nggak mau sama kita ya nggak mungkin jadi pasangan. Terus yang kedua kalau aku sendiri yang bisa ini sih kayak bisa nyaman, saling nyaman. Aku nyaman sama dia nyaman sama aku. Terus yang bisa nyambung, bukan cuma nyambung tidak ngobrol tapi nyambung semuanya biar kedepannya lebih enak. Kayak gitu aja. Kalau aku nggak neko-neko, nggak pengennya gimana-gimana. Karena setiap orang kan pasti punya karakternya dia. Yang penting attitude-nya baik. Gitu aja. Wih, iya ya benar. Saya kasih reaction tepuk tangan. Wih. Emang benar. Ya aku juga maunya gitu sih, cari yang nyambung. Tidak hanya dalam berbicara, tapi kalau bisa tanpa berbicara gitu nyambung gitu. Kita cuma lihat matanya dia mengerti. Telepati dong. Ya, bisa telepati. Iya benar. Maunya begitu ya. Jadi kayak cuma dengan gerakan-gerakan mata gitu udah mengerti. Tapi aku loh. Bukan pasangan sebagai pacar, tapi pasangan pas lomba. Kita nggak pernah ngobrol, tapi pas kita di acara itu semua baju kita itu bisa sama, bisa kembaran. Jadi nggak cuma nyambung secara ngobrol, tapi ternyata pikiran kita juga nyambung. Kan hanya fisik doang ya Kak? Iya. Fisik, hati, dan otak itu langsung sinkron gitu ya? Banget. Dan itu enak banget sih. Semoga nanti jodohnya juga kayak gitu. Semoga yang diomongin sama Kak Daiko ini dengar ya. Kemudian dan cepat jadian. Amin. Amin. Kita doakan. Biar nggak jomblo. Mau didoakan Kak Igo? Amin. 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 Ya memang. Adminnya aja. Admin tidak mengamini. Wah. Amin. Semoga para jomblo-jombloers di sini dapat jodoh-jodohnya secepat mungkin. Amin. Ini adminnya nggak mau sama MG. Oh. Loh. Adminnya kok dibawa-bawa. Oh iya maaf ya admin. Ya, kick admin kick admin kick. Loh. Jadi. BTW aku juga kepo nih, jadi aku mau tanya juga. Nah, kan sebenarnya dunia perbucinan ini luas kan, nggak mesti sama orang. Nah, kalian sendiri ini tuh ada nggak sih bucin sama sesuatu gitu? Gimana? Kan kita bucin nggak mesti sama orang gitu, bisa aja mungkin kayak tadi bucin sama Korea gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Oh, saya kirain bucin goib gitu. Aduh, Iya. Oh, jangan Anda. merinding. Lihat genderuwo kan happy gitu kan. Datanglah gitu. Iya. Pocong. Pocong pun gitu ya. Oh my god. Iya kan kayak misal langsung datang tak di apa? Undang, datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Nah itu lebih perhatian udah kita daripada. Nah kalian ada nggak sih orang apa yang lagi dibucinin? Nggak mesti orang, ada nggak? Untuk kali ini bucin ke hobi sih. Jadi saya kan akhir-akhir ini juga suka kayak dari dulu sih suka kayak fotografi, videografi. Cuman ya skill saya masih kurang saya sama salah satu lord di VCD itu yang sangat dewa itu. Bahkan gear-gearnya itu banyak sekali itu. Kita buat applause buat Mas Acam. Kalau Mas Acam dengar, halo Mas Acam. Iya kan? Applause. Iya ya, dari itu cuman itu doang sih, kayak bucin ke kamera. Wih, kamera saya ini insya Allah bagus ya buat 5 tahun ke depan. Nyatanya saya ketemu teman modelan Adem, aduh kamera saya kayak dulu, kalau saya plastik. Iya betul juga. Bucinnya Acam yang benar.
Iya. Bucinnya bermanfaat berarti. Kalau Daigo gimana? Aku nggak bucin ya, dan nggak ada Tapi- bucin ya, aku cuma baik aja. Oh. Hal yang kamu sukain gitu akhir-akhir ini gak ada tuh? Aku lagi suka sama dia. Boleh di-spill nggak ini? 3 detik yang lalu Kak Igo mengatakan dia tidak bucin. Iya. Kok kontradiksi sama yang dibicarakan ya? Boleh Nggak, di-spill nggak ini? jangan. Oh, iya. Nah, itu taktik buaya. Nah. Bukan kontradiksi yang tiba-tiba. Ya, buat pendengar-pendengar ini, kalau misalnya mendengar tadi yang mengatakan dia buat Kak Daigo, kalau hatinya degen-degen berarti itu jodohnya, ya kan Kak Daigo? Iya. Amin. Amin. Aku nggak lagi ngebucin sama apapun kecuali itu. Itu apa? Manusia kah? Atau orang yang lagi kamu sukai kah? Atau apa? Orang ya, Cewek atau cowok? puji Tuhan cewek. Oh, Nih. harus Iya harus ya. dipastikan dulu ya, biar nggak menyimpang. Ya, Akhirnya kan rainbow ya. wah, kayak unicorn. Iya. Dengar-dengar kan Kak Igo habis memiliki hobi baru. Hah, apa? Aduh, Oh, tidak ya, tidak yang diracun itu ya. ya. Betul. Ya, kok Karena Kak Igo masih di jalan yang benar. puji Tuhan masih jangan sampai salah jalan ya. Nah, tapi kalau dari aku sendiri sekarang ngebucin sama mungkin kalian yang masih belum masuk dunia berdekafean, berdesainan, kalian mau tidak mau perlahan tapi pasti akan bucin dengan yang namanya kasur. Gimana nih yang lain, setuju nggak sih? Aduh, kasur. Aduh, itu kayak tempat istana bagi aku. Jadi misal habis ACC gitu, suka banget langsung gelem, terusan tiba-tiba penting ini kayaknya perlu di ACC. Aduh, kayak kasur ada magnet tuh, gravitasinya sangat berat tuh. Kalau kayak gue sendiri gimana? Aku nggak bucin sama kasur sih, aku bucinnya sama bantal. Oh, Atau langsung. Aku nggak nyari kasur, aku nyari bantal buat dipeluk. artinya tidurnya sudah bisa di mana saja kapan saja, yang penting ada bantal. Iya bisa kok. Ya, tapi kadang kayak kasur, bantal itu kadang bisa menjadi iblis. Sumpah. Betul. iblis. Apalagi di kuliah online begini kan, Iya. kelas di belakang kita kasur gitu. Nah, Mungkin bagi para pendengar-pendengar yang udah tahu saya, tahu lah ya kalau saya sering telat. Iya. sebuah pengakuan Bu Cara, Oh, iya. dicatat Bu Cara. Iya, maaf ya bicara. Iya, saya sering telat. Aslinya masuknya 6:30, saya bangunnya masih jam 10. Wow. Nggak sempet absen dong kalau misalnya telat kayak gitu. Iya, itu langsung kayak jantung itu habis maraton 500 km. Gitu. Berapa kali kayak gitu? Untungnya semester 2 ini baru 2 kali. Satu waktu pembelajaran biasa, satunya lagi pas UTS. Pas Iya. UTS. Pas UTS. Iya, ini buka ya ini. Jadi itu waktu tipografi, letter form kalau nggak salah. Itu letter form itu saya habis ngerjain PPT sampai jam 3 itu terusan selesai. Sudah saya kumpulkan, saya tidur sangat nyenyak, terusan saya mimpi kalau saya udah habis zoom terusan omong-omongan sama teman-teman VCD lainnya. Terusan saya bangun-bangun, jam berapa ini? Astagfirullah, jam 10. Aku langsung duduk gitu. Maaf Pak, saya tadi telat. Akhirnya saya pakai itu omong-omongan secara jujur, bukan Oh, jujur. secara bohong ya, kepada dosen yang bersangkutan. Jadinya akhirnya saya diberi ampunan, jadi nilai saya aman. Akhirnya lulus. Saya suka sekali.
dosennya baik ya berarti. Iya, Kamu harus dosennya bersyukur baik. dapat dosennya seperti itu. Iya. Kepada Bapak dosen, saya ucapkan terima kasih ya Pak dosen telah meluluskan saya. Iya. Kenapa sekilas terpikir ya nama dosennya? Aduh, Jangan. tidak boleh sebut merek, tidak boleh sebut merek. Aduh, Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. untung aman ya. Kalau Daigo gimana, Gu? Pernah nggak kayak gitu? Kayaknya nggak pernah deh ya. Telat ya. Sebenarnya pernah kok waktu mata kuliah sosial desain apa visual study, aku baru bangun itu jam 9, kelasnya kita kan jam 8, tapi waktu itu baru materi awal-awal gitu loh, dan kadang kan kita masih dikasih absen sampai jam 9. Ya wes, untungnya masih dikasih absen dan gak kelihatan kalau aku sebenarnya bangun kesiangan. Oh, jadi nggak perlu Selama- klarifikasi kayak Haki tadi. ya Itu saya berasa seperti artis ya. Yang nelpon itu sekitaran 12 anak ya, yang nelpon. Beneran ya. Beneran yang nelpon sampai WA itu yang nelpon. Berasa artis, positive thinking kan saya berasa artis. Banyak yang nyariin. Ternyata tulisannya Ki absen gitu, kamu nggak ikut UTS tuh ya apa? Itu Betul, teman-temanmu betul. baik berarti sampai dicariin. Pertahankan teman-teman yang seperti itu. Terima sekali. Saya juga kurang lebih sama. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana mungkin yang mendengar ini kebetulan adalah orang-orang yang pernah menelpon kami yang dalam rentang 1 jam sudah menelpon sekitar 40-an kali dan kami tidak bangun. Maaf dan jangan pernah capek dan siapa hilang? Kak Igo hilang. Tidak apa-apa. Intinya teman-teman yang sering menelpon kami jangan menyerah, jangan capek-capeknya membangunkan kami. Tetap Oke lah, support. dengan tidak adanya Lord Buaya, kita tunggu kedatangannya kembali dengan itu bicara 4 mata dengan Haki dan admin. Kebetulan tidak ada matanya di sini kelihatan. Jadi tidak apa-apa. Positif mungkin sama depan rumahnya ada cewek lewat. Jadi insting buayanya langsung aktif tuh. Bisa jadi Mungkin, ya. memanfaatkan keadaan. Tidak ingat dia tidak buaya, dia friendly dan dia bisa buat orang nyaman. Oh iya. Kalau menurut Haki, friendly sama buaya itu sama atau beda? Kalau menurut saya sama-sama mirip ya. Jadi kadang itu ini kayak buka-bukaan. Jadi lagi. Jadi saya itu kadang ngechat kan, ya tahu kan anak fisik kan cowoknya sedikit ya kan, ceweknya banyak gitu kan. Dan rata-rata yang mendominasi kayak ACC, nilai kayak gitu kan cewek-cewek gitu. Nah, jadi saya mau tidak mau ya ngechat cewek gitu, minta bantuan. Ini kayak gimana? Tiba-tiba saya dijodoh-jodohin. Kamu lebih cocok sama ini. Saya enggak sebut nama si cewek VCD-nya loh ya. Ya nanti takutnya nanti itu ya. Tidak dibantu lagi. Takutnya tidak dibantu lagi. Ini enggak panik ini. Jadi saya tanya-tanya gitu, kamu lebih cocok sama dia, ayo coba aja dulu. Iya, cobanya ngomongnya gampang, yang lakuin ini yang susah. Susah banget. Gimana cara PDKT? Saya aja tidak tahu. Iya bener, apalagi online. Online PDKT-nya gimana coba? itu Menurutmu gimana? Menurut kalian gimana cara PDKT pas online kayak gini? Selain modus nugas, yang ini gimana nih? Ajarin aku dong. Gambaranmu bagus banget. Wah, kayaknya ini adminnya juga udah berpengalaman ini. Loh, saya Makanya dia jadi admin. Wah, Pengalamannya itu sudah banyak. halo teman-teman. Lah, ini Ya, dia oke. Lord kita sudah kembali dan kita sudah ngomong di belakangnya. Maaf terlalu semangat bahas kebucinan, ternyata laptop baterainya habis sampai mati. Oh, sungguh tidak ada persiapan Lord kita satu ini. bahkan laptopnya sudah lelah mendengarkan kata-kata manis.
Aduh, Betul, makanya laptopnya Ampun, Lord. udah capek. iya, laptopnya aja capek. Oke, Go. Menurutmu sendiri, kamu kan bilang kamu tuh baik, terus bukan buaya. Iya. Emang bedanya baik sama buaya tuh apa? Tolong ceritain. Kalau buaya itu kan sebenarnya lebih ke ini gak sih, cuma deketin terus ngeghosting, ganti lagi kayak gitu. Kalau aku kan lebih suka kayak gimana ya, mungkin aku sering chat Adea, nanya-nanya tugas, terus nanya dia lagi ngapain kayak gitu-gitu, kayak gabut-gabut gitu loh. Terus mungkin ada beberapa orang yang sampai aku ngechat, kadang ngechat gak jelas kayak pantun-pantun gombal dikit. Wow. Wow, buat pendengar yang udah pernah digombalin, apa peka dong, ini Kak Daiko ini mau ini ya. Gimana Kak Daiko? Ya loh, sebenarnya udah peka kok. Kok kamu positif banget? Kok bisa tahu sampai pasti bakal kok? Kok bisa sampai sepede itu? Kok bisa? Loh, kita harus pede jadi orang, kita nggak boleh pesimis, harus optimis. Walaupun nanti di akhirnya dikecewakan, kita harus tetap menerima. Sabar, bucin dia. Ya ampun. MD Mungkin masih saya. Lagi kehabisan kata-kata ini, lagi mau buat wallpaper dulu menggunakan kata-kata tadi itu. Harus tetap optimis Meskipun disakiti. Wih. ya. Trip Daiko Tanu 2021. Ya mungkin buat yang di sini panda apa yang menyedihkan? Ayo coba tebak. Panda. Pandangin dia bersama orang lain. Iya. Aduh, Sakit ya ampun. sekali. Ya ampun. Walaupun di sini semuanya mendengarnya ketawa, tapi dalam hati yang terdalam tuh, aduh kayak Iris. disiram air bawang ya. Yang merasakan dimohon untuk angkat tangan ya, karena kita ya emang gini, sad boy semua. Ya gimana lagi? Tapi aku jadi penasaran nih, apakah teman para sumber-sumber kita yang sangat terpercaya ini sudah pernah pacaran belum? Mungkin pas Tidak. SMA, SMP, atau SD, atau pas TK Aduh. mungkin. Aduh TK. Oh TK. Nanti kayaknya dari TK udah pacaran. Oh TK. Hmm. Kayaknya MD ini punya kisah cinta di TK itu. Boleh di spill. Oh enggak, kebetulan saya cuma mengambil referensi dari sinetron terkini ya, jadi Wih. tidak ada relasinya dengan kehidupan saya. Karena saya cuma pacaran pas SMA. Kalau dari Kak Igo nih yang tetap optimis walaupun pada akhirnya tersakiti. Apakah sudah pernah? Pacaran pernah, tapi pas SMP, cuma SMP aja. SMA udah nggak pernah sampai sekarang. Dan itu cuma bentar kok, cuma 2-3 bulan aja. Karena ternyata masih ngebucin sama orang yang belum tak dapetin dari awal masuk SMP. Jadi kayak tetap ngebucin sama orang yang belum tak dapetin itu. Jadi jatuhnya kayak jadi pelarian aja. Kasihan gak sih? Aduh, sedih sekali. Ya ampun. Bibit-bibit buaya ya. Iya. Kalau dari saya pacaran sih ya yang tadi seminggu doang. Cuman kalau buat pendekatan itu, waduh banyak banget, saya sampai lupa. Jadi ada yang ceritanya saya cuma nemenin dia curhatnya orang lain. Ini loh, kayak misalnya apa, kita sebut nama ceweknya ini C, cewek gitu ya kan. Terusan kita sebut nama incarannya A cowok gitu ya kan. Nah, ini loh si A lo ganteng banget, gimana Ki? Iya kejar aja. Kayak saya jadi badut tuh, joker. Misal ada juga yang apa, saya dekatin gitu, tahu nggak mau sama Ki, nggak suka geloy ya kayak gitu ya. Nasib berwajah buruk, sad boy lagi, ya ampun ya.
Bentar. Tadi kan Haki pernah pacaran seminggu, tapi ternyata aku juga pernah kok pacaran seminggu. Karena emang pada akhirnya setelah seminggu itu nggak cocok, jadi ya udah. Bukan pacaran ya, mungkin trial pacaran karena cuma seminggu. Ya belum mungkin official ya. Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik buat kita ya Kak, yaitu MC dan juga admin. Iya. Amin. Ya dari awal acara mungkin kita udah bilang amin sekitar mungkin ada 300 kali ya bilang amin. Mungkin Tuhan tahu kalau kita itu suka dia, tapi Tuhan itu lebih tahu kalau dia itu nggak cocok buat kita. Baik lagi 2021. Mantap. Sudah ada 2 quotes teman-teman. Quotes kita sudah ada 2 hari ini. Ya, yang mau mengambil catatan buat ditulis quotes-nya silahkan ya. Boleh Silahkan. banget. Nah, aku mau tanya juga nih buat kalian semua. Kalian sendiri pernah baper nggak sih sama teman sendiri? Terutama pas divisi ini. Nah, tuh pada ketawa. Pasti pernah dong kayak, aduh, kayaknya kok nih cewek ini kok baik ya, kok perhatian ya, kok telepon gitu, mungkin pernah gitu. Wah, siapa tahu 12 orang yang menelpon tadi. Iya, mungkin salah satu dari 12 orang yang nelpon Haki itu adalah orang yang ditunggu gitu. Mungkin orang yang diincar gitu. Boleh dong cerita gitu. Ya ampun. Kakak banget ya. Ini mungkin sebagian orang tahu yang biasanya udah masuk di story saya biasanya. Iya, saya terbilang orangnya cukup baperan sih. Kadang kalau kan saya kan background saya kan dulu SMP SMA kan dari sekolah asrama gitu, kayak pondok pesantren gitu kan. Jadi saya kadang jarang ketemu cewek-cewek banyak gitu. Nah, pas ngechat aja nggak pernah gitu, kayak ngechat aja jarang gitu loh kan. Pas saya ketemu divisi ini terusan ada, makasih loh Haki udah dibantuin, langsung saya blur. Wow, terbang. Ya kayak gitu. Indah banget nggak itu? Iya. Rasanya. Sampai kayak pernah, ayo Haki ikut ini keluar bareng. Langsung saya gitu kayak outfit apa ini yang saya pakai gitu. Saya sampai bingung itu 3 jam saya nyari outfit gitu. Parah. Terusan kayak story saya dibalas sama orang. Ya saya sensor aja sama orang feed gitu ya kan. Terusan saya kayak, dia balas story saya. Gitu saya langsung kayak gitu. Wah langsung kayak gitu. Seneng banget ya kedengarannya. Tapi ujungnya gimana? Apakah berakhir happy ending atau gimana nih? Teman-teman saya itu ngajurkan, ayo Haki lanjutin ngomong apa? Ya nggak tahu aku ngomong apa, aku kayak gitu, aku ya bingung kan. Kalau selain tugas itu kayak plong loh. Mau bahas apa ini selain tugas ini? Masa tiba-tiba kita ngecek, halo, iya ada apa? Kamu suka makan kadal? Ya kan nggak mungkin kayak gitu ya kan. Oh, jadi kehabisan topik ya selain nugas gitu. Ya kayak gitu. Jangan tersindir ya kawan-kawan ya. Saya cuma ngomong. Nggak panik, tenang aja. Mungkin tipsnya dari Daigo tadi bisa juga kamu pakai sih. Jadi kirim pantun-pantun gitu yang ngebaperin. Itu aslinya bisa juga. Kalau mau. Pantun sih saya udah banyak. Kadang itu kemarin waktu leadership 101 itu saya kirim banyak itu yang waktu ada sesi kayak itu loh. Sesi tanya jawab. Nah, itu saya bikin buat pantun buat seseorang yang ada di leadership itu. Langsung pada rame ikut-ikutan semua gitu. Oh, keren. Berarti, tapi menurutmu dia tahu nggak? Kalau menurutku sih mungkin dia risih ya, kayak kalau apa sih ini Haki kok ngecet terus kayak gitu. Aku mungkin pernah kayak pikiran gitu, cuman tak singkirin gitu. Kan ada yang ngomong pede aja dulu. Oh, kalau sekarang pede nggak? Kalau sekarang sih kan liburan ya kan, agak sinkron gitu, kayak canggung gitu. Masa
halo, iya. Kamu lagi ngapain kan kayak rasa aneh gitu loh. Apa ngapain ini anak-anak tiba-tiba ngechat kayak gitu. Oh, berarti pas liburan ini makin merenggang dong. Iya, kayak gitu. Kayak gitu. Sejenis itulah ya. Iya. Iya, saya aja pernah diomongin ke dosen itu, seneng banget kan saya itu ceritanya, saya titip absen ke dia, bilangin dong saya nanti agak telatan. Oh ya, tiba-tiba dia ngechat ke dosennya, permisi Pak Bayaki katanya ini nggak bisa masuk soalnya dia mau nyari wifi ke temennya. Oh, saya di screenshotin di pop itu saya, gitu loh, saya sangat nge-fly saya. sangat melambung tinggi. Tapi ya itu cuman urusan anak-anak sebagian yang tahu kalau saya. Kamu lihat gak tadi di chat? Iya, lihat banget. Kok bisa anak-anak yang lain pada gitu? Oh iya, gitu. Kocak banget ya ampun. Jadi berarti kamu lebih suka pas kuliah ini dong daripada pas liburan, bener nggak? Iya, bener. Apalagi kalau offline, aduh, itu yang cem-cemin itu pasti banyak itu di situ. Oh iya pasti, mungkin dosen-dosennya juga ikut ngeceng-cengin juga itu. Untungnya sih biasanya gitu. Dosen. Nah, memang yang di luar sana Haki saja yang dengan banyak kebetulan bisa se-happy ini. Apalagi dengan niatan, jika kalian ingin membuat Haki happy dan lebih happy dari ini, ingat kitabisa.com/ apa ya tadi ya, doi untuk Haki. Yeah. Mungkin buat pendengar ini yang merasa tolong ya, maaf ya saya gini ya, jadi kalau yang mendengar merasa udah pernah saya gitu, jangan bosan-bosan ya kalau saya chat ya. Ya maaf ya. Selain dari sisi cuma nanya tugas ya, mungkin ada perasaan sedang di balik batu. Ada perasaan baper sedikit lah. Perasaan di balik batu. Sedikit doang. Oke, kalau dari kata orang sih sedikit lama jadi bukit ya. Aduh. Oke, situasi mulai memanas. Kita beralih ke Daigu. Gimana Gu? Kamu ada pernah baper nggak sama anak gitu? Yang pasti ada, masih baper sampai sekarang. Tapi pastinya orang itu juga ya yang kamu targetin itu. Gak mungkin orang lain dong. Iya kan aku bukan buaya, cuma satu. Oke. Pembuktian kamu itu bukan buaya. Emang kamu di chat apa kok bisa sampai baper? Chatnya gimana gitu? Ya di chat ya gitu. Kayak semangat ya gitu. Enggak, kalau semangat lebih sering aku sih. Tapi kita saling support, jadi semoga kita saling membaperi agar bisa baper bersama. Oke. Jadi saling support. Percintanya hanya lebih mulus dari saya. Saya bagaikan naik motor trail di gunung. Sama aja. Dulu kan waktu awal-awal bersama dia juga pastinya harus melewati banyak cobaan, banyak rintangan. Kadang sad boy, kadang jadi happy boy kayak gitu ya kan. Ayo mari kita berjuang. Ya, kita berjuang. Dan mungkin sekarang halangan terbesarnya Kak Igo sendiri adalah cap buayanya ya, yang nggak bisa hilang mungkin itu. Ya. Susah buat hilang. Itu ya. Pertama kali mulai baper sama dia, yang jadi penghalang adalah cap buaya. Oh, Jadi nggak percaya. Tapi ternyata setelah kenal, dia itu nggak buaya. Dan tetap dibilang buaya sama dia. Tapi aku tahu kalau dia udah menganggap aku bukan buaya. Mungkin ganti yang lainnya ya. Salamander, jadi salamander buaya. Bukan buaya tapi ini. Wih, apa itu? Wih, teman-teman, bulu burung. Oh bukan. Ngantuk. Lanjut.
Oke, kalau tadi kan soal chat terus baper. Pernah nggak sih? Ini yang kebalikannya, pas di chat sama anak tuh yang ada itu malah risih, mangkel gitu. Pernah nggak? Pernah. Iya, Sering. kenapa? Kok malah sering? Emang di chat apa? Karena ngerasa diribetin. Biasanya ngomongin apa? Ya mungkin dianya pengen deket sama kita, tapi ternyata kitanya rada gimana gitu sama dia. Jadinya kan ada risih. Paham nggak sih? Mohon maaf ya Rama, punya anak. Oke, kita mulai ke Haki deh. Kalau Haki gimana, Ki? Mungkin kalau direpotin sama si dia sih saya nggak masalah sopan. Oh iya, jelas. Kayak misalnya nanya-nanya, ini settingannya gimana kameranya Ki? Oh, jadi gini gitu. Tapi kalau sama orang-orang tertentu sih kadang kayak ini bukan chat sih, melainkan kayak kita itu jadi dulu tuh pas malam-malam itu anak-anak VCD 2020 kan kita telepon-teleponan gitu ya kan. Nah terus habis gitu dia ini beritahu ini loh hasil fotoku buat UAS gitu. Oh bentar ini nggak kurang ini coba kamu ganti kayak gini. Kita kayak kasih saran gitu. Dianya batu nggak mau dengerin. Terusan pas ACC itu ini Pak hasil foto saya. Loh aduh ya saya tidak mau tanggung jawab gitu. Dia mulai risih-risih gitu. Terusan ngomong-ngomong lagi ke kita gitu. Kenapa sih kok ini para dosen-dosen nggak mau ACC saya, benci semua sama aku. Ya gimana ya, kamu diberitahu sama teman aja nggak mau. Batu. Ya memang ada lah teman-teman yang kayak gitu, pasti ada lah. Gak semuanya mau mendengarkan, dikiranya ya udah ini punyaku yang paling bagus. Nyatanya pas di depan dosen kebalikannya. Gitu. Terus ada yang kayak kerja kelompok kan, ini kita kan semester 2 kan, ini kerja kelompok masih kayak Pancasila kayak gitu-gitu ya kan. Nah itu kita kayak telepon dia terusan gini, ayo kerjain kelompok, ayo dikerjain kelompoknya, bentar ya, maaf ya saya lagi jaga toko, bentar ya saya lagi jaga adik bayi. Kamu ini kuliah bukan jaga adik bayi, bukan babysitter, woi gitu. Tapi itu sebenarnya ya gak enaknya kuliah online sih, soalnya kan kita juga keadaan di rumah kadang gitu ya. Aku sendiri juga pernah pas kuliah disuruh cuci piring gitu ya, emang gak enaknya kayak gitu sih. Tapi ya harusnya bisa lah bagi waktu, gimana caranya biar kuliah sama kerjaan rumahnya itu bisa balance. Nah, emang kamu sendiri nggak kayak gitu, maksudnya di rumah gitu pernah nggak sih disuruh-suruh pas lagi kelas gitu? Nggak pernah tak? Oh pernah sih. Jadi kan orang tua saya tuh taunya saya kalau kelas itu ngadep laptop gitu, udah gitu doang. Kalau saya tutup laptopnya terusan saya ngerjain tugas itu kayak, kamu ini gambar aja. Lah emang kuliahku gambar. Aku gitu. Oh iya ya gitu kan, ayah saya gitu. Oh iya saya lupa. Kamu kok kuliah kok foto-foto gak jelas. Ya kan kuliahku cuma foto-foto emang. Oh iya ya. Kok bisa lupa? Iya kan, mungkin pikiran orang tua kita kan kayak apa, kuliah itu yang mereka maksud itu kayak ngitung tugas, kayak apa, ngisi laporan kayak gitu-gitu, ngetik gak jelas kayak gitu. Ya kan kita kan beda, kita emang makhluk beda di sini. Kalau ngetik-ngetik tuh bakal dirasain di semester 3 atau 4 sih, ya nggak ke laporan tuh. Aduh. Jadi kamu kayaknya nggak bisa lari deh dari ngetik-ngetik itu. Aduh. Bikin buku, terus Tidak apa-apa. Liburan masih 1 bulan, tidak apa-apa. Liburan masih sampai September kan. Santai Ki, kita masih punya 1 bulan untuk menentukan mau pindah jurusan atau tidak. Wah. Loh. Nggak boleh. Sampai mati tetap VCD. Maksudnya 4 tahun VCD. Sampai lulus sampai mati. Gimana sampai mati? Sampai lulus tetap VCD.
Rudinya setia. Betul. Setia ke doi aja. Iya, ACC Wah. revisi. Iya, bucin revisi, betul. Tapi pernah kepikiran nggak sih terbesit gitu tiba-tiba lagi apa gitu, lagi ngechat tiba-tiba mikirin kayaknya memang untuk sekarang lebih baik saya jomblo. Pernah nggak sih? Soalnya aku pernah. Ya, sambil ngechat gitu kan. Ini aku jomblo. Untuk sekarang gitu, untuk sekarang. Kalau admin sih berpikir kayak gitu tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik. Wow. Yang paling kuat imannya di podcast ini hanya admin. Kemarin gimana admin? Nggak lanjut ya? Apanya? Menjadi Waduh, kayaknya Waduh. admin punya kisah Waduh. cinta tersendiri. Wah, Aduh. Gak ada, karena adminnya jomblo dari zigot. Terakhir putus sama tali pusar. wih, aduh. Itu boleh diceritain nggak kok bisa putus itu? Ya, Ada kayak keselingkuhan kah atau mungkin Satu pihak. ya berpihak satu pihak gitu seperti Ada itu. diskusi sebelumnya. iya sebenarnya belum diskusi sih. Tapi aku memutuskan untuk waktunya kita putus gitu. Jadi ya udah kita putus terus sampai sekarang deh. Aku menjomblo sampai sekarang. Ya, mungkin Agak Tuhan juga sedih. mempersiapkan tali pusar yang telah baik. Agak serem ya. Oh iya serem ya. Maksudnya Pendengar di luar sana, Aduh, tunggulah serem. tali besar kalian masing-masing. maksudnya itu apa? Jodoh ya jodoh. Jodoh yang lebih baik ya. Ya amin. Ya kan kalau misalnya kalian mungkin kan pernah pacaran ya. Bisa ada kemungkinan untuk balikan. Kalau aku balikan gimana kebalikan anjir? Tidak bisa. Ya sudah menjomblo saja sampai sekarang gitu. Jadi kita di sini sama-sama jomblo ya. Gitu. Ya kalau dari Gini sendiri, Haki atau Kak Igu gimana? Pernah kepikiran seperti itu? Pernah sih kayaknya. Pasti pernah. Pernah. Aku pernahnya cuma pas waktu aku habis ngedit sesuatu gitu, misal kan tahu sendiri kayak Instagramku kayak gitu ya kan, anak-anak banyak yang bilang wah Instagramnya Haki niat sekali kayak gitu. Itu setelah habis bikin kayak gituan terusan kayak bayangin kayaknya enak jomblo, aku ngedit kayak gini nggak ada yang ngurus, ngedit sampai 5 jam 6 jam gitu nggak ada yang peduliin gitu, kayaknya enak. Tapi habis upload gitu terusan sepi gitu, misalnya saya kok sepi, terusan langsung saya mikir kalau punya sih enak ya gitu. Dikomenin terus, wah semangat ya sayang, bagus banget sayang. Itu cuma pikiran doang anak biji berat dan saya bisa membayangkan. Oke, kalau Daiko gimana Gu? Nah lah pasti kayak apalagi pas lagi lihat temen yang habis putus atau banyak masalah sama doinya, itu kalau pasti mikir untung aku nggak pacaran jadi nggak stres mikir pacaran. Oh iya, itu banyak banget itu. Iya, ini ada satu cerita. Jadi teman saya, ini satu UC kok. Ini teman saya satu UC, satu SMA juga sih, bukan satu jurusan. Nah, dia ini pacaran sama anak dari SMA-nya, luar kuliah dong, otomatis. Nah, terus si ceweknya ini kayak iri gitu, kok cewek UC kok cantik ngono. Terus akhirnya diputusin. Dia kayak dia kayak langsung kayak bingung. Itu kan kita ceritanya itu lagi di UC gitu, puter-puter kampus gitu, pengen lihat. Terusan dia habis dapat chat gitu, terusan dia langsung sepeda motoran ke timur, ke Surabaya Timur. Mantep sih, aku langsung mikir, untung aku nggak punya pacar. Langsung gitu. Seketika bersyukur ya. Gimana adegannya? Sayang kita putus. Kenapa kita putus? Kampus kamu sayang, kampus kamu. Kenapa kampus aku? Ceweknya cantik gitu. Wah, Kan kayak aneh gitu. Lucu gitu. Itu kayaknya karena insecure deh. Dia insecure duluan, jadinya
ya udahlah, aku kalah cantik, kita putus aja gitu. Kalian pernah nggak sih kayak gitu? Mungkin kayak anjir. Enggak dong, kan optimis. Oh, langsung. Punya aja belum, apalagi mikir kayak gitu. Itu mikir pikiran ketiga. Kalau udah dapat baru kita mikir kayak gitu. Ya mungkin enggak, maksud saya kan kita kan belum punya, jadi nggak punya pikiran kayak gitu, maksudnya gitu ya kan, ya buat pendengar ya kan tahu lah ya. Jadi pede Ya pede dulu. Pede aja dulu. Kalau nggak dapet ya udah, nanti dipikirin lagi. Tapi Masih itu ada. admin kadang-kadang itu gini, Gimana? kadang-kadang dia itu terlalu over buat muji si ceweknya. Nah ini saya sindir teman saya lagi, ini bukan anak Yuzi, ini anak lain gitu ya kan. Nah, kita sebut namanya F gitu kan. F terusan nama pacarnya si R gitu. Dia biasanya kan si cewek yang bikin TikTok buat si cowok ya kan. Ini tuh kebalikannya, ini yang cowok bikin TikTok buat cewek gitu. Kayak apa? Sorry bos, cewek gue lebih cantik gitu. Wow, langsung tet kayak gitu, kayak apa? TikTok jedak-jeduk gitu loh. Aduh, ya ampun, kita yang lihat itu bukan kayak ih bangga banget, kita iri, nggak, makin cringe kita. Makin kayak bersyukur itu. Untung saya nggak punya pacar gitu. Kayak gitu loh. Iya, banyak yang over proud sama pasangannya sendiri gitu. Iya. Sorry bos, cewek gue lebih cantik. Aduh, ya ampun. Loh, tapi itu unik loh lah menurutku. Bisa aja dia love language-nya itu bikin karya, itu juga karya kan, walaupun jedak-jeduk gitu juga bikin karya kan. Nah kalau kalian nih misalnya nih punya pacar, terus masa kalian nggak bangga sama dia gitu? Masa dibiarin aja? Kasihan dong. Kalau menurutku ya kan, kalau ini saranku saja buat kamu woi, teman saya yang besok dengar ini yang saya sindir. Kamu kalau bikin konten TikTok itu jangan jedak-jeduk, sinematik dong ya. Wes. Nah, gitu maksud saya. Ini baru Misal ini kayak ada gitu si cowok pinter sinematik, sekal kita sebut cowoknya ini sinematiknya sejago Acam gitu. Macam. Sejago Acam gitu. Mana sih cewek mana sih yang nggak bakal kayak terpanah gitu hatinya. Ketika tombol recordku menyala, disitulah hatimu akan terpanah. Iya. Dibikin sinematik gitu. Pakai backsound kayak romantik take me home, kan itu kan kayak bagus gitu loh kan, orang-orang pada lihat ya ampun iri banget, kayak bikin hati iri gitu. Nah kalau bikin jedak-jeduk, sorry bos, cewek gue nih gitu, itu kan kayak bikin cringe gitu kan. Oke, berarti long language karyanya lebih VCD banget ya, biar dibuat sinematik lebih bagus. Boleh pamer asal jangan over. Nah tuh. Oh iya. Pamernya juga yang berkelas, nggak jedak-jeduk. Dego kayaknya mau ngomong sesuatu nih. Boleh ngomong, silakan. Kayaknya gatel. Cuma mau nambahin aja sebagai anak VCD, kalian tuh kalau punya pacar pamerin karya kalian buat pacar kalian. Oh, benar. Percuma pamer jeduk-jeduk, kan semua orang bisa bikin TikTok. Kayak kita kan nggak semua. Ya itu keuntungan kalian yang cewek-cewek kalau pacaran sama anak VCD, kalian akan dibuatin sinematik, digambarin wajah kalian, dieditin loh kan, kurang apa anak VCD? Gasken. Karyanya itu harus punya data-data referensi. Harus dibuat dulu worksheet-nya. Bener. Wah, pakai worksheet. Karya aja di ACC, apalagi hatimu. Iya. Lah emang enak banget. Tapi memang pengalaman berpasangan orang di luar sana bisa mempengaruhi seseorang sih. Kayak kalau aku sendiri punya teman yang sampai gara-gara terlalu melihat banyak masalah orang berpasangan di luar sana, sampai dia suatu hari nih di motor kan, motor
dia ngomong gitu. Aku yang bawa motor, dia yang dibonceng. Dia ngomong, kan aku sebenarnya dipanggil Gap, tapi di sini aku dipanggil MD. Jadi dia manggil Gap gitu. Kenapa gitu? Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku sampai mati nggak usah menikah deh. Aku kayak what? Kenapa? Kenapa gitu? Dia kayak kuliah gitu, tutup mata gitu, kayak susah Gap, susah. Susah. Aku kayak aduh, apa yang harus aku bilang gitu. Kayak Jadi pengalaman kayak, motor banyak ini. Iya, memang di motor itu kan angin itu membantu otak lebih terputar. Aku itu pernah. Ini aku cerita lagi ya, boleh ya? Monggo. Jadi aku pernah ya kan naik motor sendirian pulang dari kampus ya kan, malam-malam itu, Sabtu malam Minggu lagi ya kan. Nah itu pas di lampu merah sampingku ini ada cowok cewek ya kan, saya sebut namanya aja, saya soalnya nggak tahu, mungkin orangnya juga nggak tahu saya, Bima dan Putri ya kan. Oh itu si Bima itu langsung ngomong, Putri apa, Bima boleh ngomong nggak apa Bima, no. Putri mau nggak jadi pacarnya Bima, no. Itu di motor lampu merah banyak orang itu, mau dong nggak apa-apa, yes akhirnya Bima punya pacar, no. Jangan gitu Bima, nanti didengerin orang-orang, nggak apa-apa, biar orang-orang tahu kalau Bima udah punya pacar. Saya sampingnya naik helm gitu. Naik helm? Kayaknya denger, enggak dia headsetan, ya. Aku pengen noleh gini, gitu. Pengen motor itu langsung tak giniin. Mas, Serempet. untung itu si Putrinya kayak apa nerima gitu. Coba kalau kita balik itu kayak Putrinya nolak gitu, nggak mau Bima, langsung aku ngakak itu gitu. Wah, gitu mungkin. Cuma. Jangan-jangan itu diterima karena di tempat umum Hagi. Iya. Oh iya, bisa. Habis itu 1 minggu, habis itu pacarnya 1 minggu. 1 minggu iya. Bisa jadi. Itu bisa jadi tips buat kalian kalau misalnya mau diterima, kalian nembak di tengah jalan aja. Tapi kalau misalnya nggak diterima, malunya double sih. Iya sih, aduh. Iya kan, ceweknya bisa aja kan aduh sungkan dia udah nembak di tengah jalan kayak gini, diliatin orang gitu, masa aku nolak, itu juga bisa loh. Diliatin orang pakai helm headsetan itu. Iya. Pada Bima, selamat Bima, banyak yang sudah tahu Anda jadian. Iya gimana? Kalau kenapa sih kok cuma 1 minggu? Emang kenapa kok harus 1 minggu? Kok nggak berbulan-bulan gitu? Masa minimal pacaran itu seminggu? Oh, positive thinking, mungkin Spotify-nya belum dibayar ya, kurang premium. Iya, kurang premium. Masih trial, free trial. Trial kan 1 minggu kalau Spotify. Oke. Tapi kata orang sih biasanya pacaran itu kalau mau tahu bagus atau enggak ditunggu 3 bulan dulu. Bener nggak nih kira-kira? Kan banyak yang bilang kalau mau mengetes ketahanan suatu hubungan itu harus ditunggu 3 bulan dulu. Kalau putus sebelum itu artinya memang belum nggak cocok. Tapi kalau bisa bertahan lebih dari itu artinya ya punyalah ketahanan yang cukup untuk sebuah hubungan. Menurut kalian gimana nih? Bener nggak tuh? Apakah itu mitos atau apa? Kecocokan 3 bulan sih kalau menurut saya kurang ya kan. Soalnya saya ini ada temen, dia itu sampai 5 tahun pacaran. Ternyata waktu dia dia ini rumahnya di Probolinggo ya kan. Dia ke Sidoarjo hanya untuk menemui si pacar, si cewek. Bayangin dari Probolinggo naik sepeda motor udah kayak perasaan seneng gitu, aku habis ini ketemu pacar gue, ye, kayak gitu ya kan. Ternyata pas depan rumahnya si ibunya nolak, itu cowok gak bener kayak gitu, langsung dia set boy, ayo sini, ayo kita beli makan bareng kayak gitu. 5 tahun padahal 5 tahun. Nah, menurut saya sih nggak mungkin. Jadi itu kayak itu cuma kehendak dia sama si ceweknya doang, yaitu menurut saya. Bang sedih, padahal 5 tahun. Berarti mitos dong bisa dibilang. Jadi bilang mitos. Karena kecocokan kan pasti
nggak bisa diukur dari waktunya, tapi dari gimana orang-orangnya itu kemudian rasa nyaman untuk Kan kata kalau pacaran itu saling melengkapi. Kayak orang pernah pacaran aja saja. Iya, ngomongin kayak gitu, biasanya orang yang nggak pacaran itu yang sering kasih saran buat temennya yang pacaran. Menurut kalian gimana? Bener banget. Kenapa orang yang pacaran itu biasanya nanya ke temennya yang jomblo? Itu kenapa? Menurut kalian kenapa? buat nyindir, kamu jomblo. Aduh. Jadi selama ini Selama ini ternyata ini jawabannya. ini jawabannya. Oh my god, susah-susah aku nyari solusi, cari Google gimana caranya. Aku Ya yang pusing ternyata. Kalau temanku nanya gitu, aku buka buku motivasi, buka kitab suci, cariin kalau bisa sebanyak mungkin biar dia terhibur, biar apa. Ternyata dia cuma mau sombongin pacarnya. Aduh. Padahal kita sampai kayak cocokologi zodiak gitu. Kamu ini cocok sama zodiak ini, padahal kan enggak. Iya Ih. benar. Dan kadang juga teman itu juga loh yang biasanya memutus pacaran juga. Ada yang bilang, kamu sama dia, iya zodiaknya, nggak cocok banget, guys. Kan ada kayak gitu ya kan, nggak saya Iya. bukan pengalaman saya. Kamu sama dia lo golongan darahku, kamu nggak cocok, kamu A gitu. Kamu kan Z, golongan darahmu Z, nggak cocok banget. Nah itu juga sering sih di medsos juga banyak kayak gitu kayak kamu zodiaknya apa, cocoknya sama zodiak ini, kamu goldernya apa, cocoknya sama golder ini. Ya emang kalian juga nyocokin sampai segitunya tuh, kayak nyari tahu, oh ternyata dia Taurus, berarti cocok dong sama aku yang Scorpio, misalnya kayak gitu. Sampai kayak gitu nggak sih? Enggak. Kalau nggak relate sama saya nggak percaya, tapi kalau relate sih percaya. Oh ya biasanya gitu. Ini nggak boleh percaya sama zodiak tapi kok bener ya, kok relate ya. Biasanya kan gitu sama zodiak. Dia pada ketawa. Iya. Nah, kita semua pasti sudah sampai di titik dimana kita cari metode-metode pencocokan, entah dengan hitung jumlah huruf nama, lihat zodiak, atau lihat bulan kelahiran. Itu memang sering ya. Mungkin lihat kakek-kakeknya dulu, kan mengairi ingatan kakek itu. Ingatan kakek. Nih, banyak gak sih menurut kalian banyak orang yang memberikan batasan-batasan yang tidak jelas gitu ke sebuah hubungan? Misalnya kalau kayak di SMA, aku kayak dia entah di SMA kalian ada atau enggak, tapi biasanya kan ada ekstra itu, kemudian ada ekstra gede kayak PKS PMR gitu. Biasanya kalau dia kayak pacaran ekstra lintas ekstra itu jadi kayak waduh ini nggak bisa, ini nanti berbenturan, ini nggak boleh. Itu kan diberikan batasan-batasan yang sedikit imajiner ya. Pernah nggak sih lihat batasan-batasan seperti itu? Adakah yang lebih gila dari itu mungkin batasan-batasannya? Banyak nggak sih? Banyak menurut. Kalau misal kayak kan kalau menurutku itu kalau biasanya kan kayak gini, kalau dia hanya OSIS, dia anak OSIS, bener anak OSIS gitu kan, kayak gengsi gitu loh kan. Jadi saya nemuin ini saya nemuin di SMA saya dulu. Jadi yang masuk OSIS itu rata-rata yang kepengen dia namanya terkenal cewek-cewek, itu rata-rata. Sama sih kebetulan. Ini podcast penyimpan dendam OSIS ya. Maaf, OSIS kami di SMA tidak bermaksud. Jadi kadang-kadang mereka kalau ditanyain apa visi misi OSISmu gitu,
nggak tahu kayak gitu. Kurang Iya. tahu, saya kurang tahu. Yang tahu cuma ketua. Loh kan kamu kan OSIS kayak gitu. Menurut Daigo gimana nih Gu? Ada nggak batasan-batasan yang menurutmu agak rancu gitu, agak gimana gitu, kayaknya ini enggak deh gitu. Kalau dari pengalamanku sendiri sih aku belum menemukan ya, karena aku nggak pernah ngurusin pacarannya orang, tapi itu pasti ada di luar sana. Terus itu kayak ini bilang MD, bilang sama Hagi itu kan berarti salah beberapa contoh. Kalau masih ada batasan-batasan yang aneh di luar sana buat orang-orang pacaran, tapi sebenarnya ya itu balik ke pasangannya sendiri nggak sih, kayak kalau mereka setuju sama batasan-batasan itu berarti ya itu wajar di mereka, tapi mungkin nggak wajar di kita. Ya tergantung perspektifnya aja. Oh menarik, tergantung perspektif. Iya. Oke Tapi oke. aku nggak suka dikekang. Gak suka dikekang. Jadi Nggak kamu suka suka- atur, nggak jelas. Oh, jadi kamu tetap suka apapun yang kamu lakukan, pacarmu gak boleh ngelarang gitu. Ya kalau ternyata yang tak lebih jelek menurut aku dan dia, menurut dia, dan ternyata emang beneran jelek ya nggak apa-apa. Contohnya kayak gimana? Merayu yang lain. Wah, Ya itu salah satunya, kan pasti nggak baik toh, tapi aku kadang melakukan, oh ternyata menurut dia itu nggak baik. Tapi tetap dilakuin. Oke oke. Ya, ya namanya juga buaya. Bukan. Baik, Bukan. friendly. baik dan bisa membuat nyaman. Ya ada bahayanya juga ya. Baik tuh banyak maknanya. Iya, bias. Betul. Ya harus hati-hati nih cewek-cewek. Kalau dibaperin jangan langsung baper gitu. Tapi biasanya ya, ini nggak tahu sih. Setauku, cewek kalau misalnya dibaikin sama cowok itu mikirnya oh mungkin dia memang baik ke sama orang atau iseng gitu. Tapi kalau misalnya cewek baik ke cowok, cowoknya itu bakal pede, kayaknya dia suka di sama aku. Itu benar nggak sih? Aduh, seperti pertanyaan yang tadi. Kamu Hmm. gampang baperan? Iya, baperan banget. Berarti tergantung orangnya ya, orangnya baperan apa enggak gitu ya. Kalau orangnya nggak baper ya wes biasa aja berarti. Tapi Tergantung. mungkin ada benarnya juga sih, kecuali untuk spesies laki-laki tertentu yang disebut buaya. Mereka sudah kebal sama yang namanya baper karena mereka yang buat baper. Oh, iya. Bener. Itu Apakah tugasnya benar mereka. begitu Kak Ego? Kita tanya dulu ke ahlinya, Alligatoris Daigotan. Apa? Enggak. Bener kok yang tadi dibahas. Itu tergantung orangnya. Aku kadang juga rada kalau dibaikin sama cewek. Tapi kadang ya biasa. Kadangnya ini sebagian besar dari kebaikan itu atau gimana? Maksudnya, ngerti lah ya maksudnya. Nggak ngerti. Kadang ini lebih besar dari 50% atau lebih kecil dari 50%? Kecil mungkin. Oh, artinya Masih mungkin. kuat iman. Ya. Kuat iman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk menutup podcast kali Tanpa ini. sadar, kita mulai di saat matahari terbit. Sekarang matahari sudah mau terbenam. Betul. Mungkin Saya kira MD ada yang mau ditanyain nggak? Untuk pertanyaan terakhir. ada nih untuk ya tidak, karena podcast sudah mau selesai, tentu saja kita harus memberikan manfaat bagi pendengar ya, manfaat yang benar-benar manfaat. Jadi Oke. mungkin untuk Haki sama Kak Igo punya
nasihat kata-kata bijak untuk mereka di sana, apalagi mereka yang mau masuk ke dunia perdekafean terkait dengan cinta-cintaan ini, entah nanti mau ngasih tahu tentang time management atau semacamnya lah, intinya nasihat untuk mereka insan-insan muda di sana. Gimana nih? Pertama, buat adik-adik semua yang mau masuk DKV gitu ya kan, kalian jangan mikir dulu deh kayak wah aku bakal punya pacar nih di kuliah nih, kayak kan biasanya kan SMA kan gitu ya kan, wah kuliah ini bakal enak, ini bakal bebas ini. Enggak, kalian jangan alihkan itu semua. Kalian belajar apa yang di dalam DKV, misalnya kalian belajar gambar biar nanti kalian nggak kaget waktu masuk semester 1. Jangan kayak saya itu orang kaget. Saya dulu ekspektasinya masuk DKV, belajar Photoshop, belajar AI, fotografi, videografi. Ternyata ada menggambar. Ya kan, bertahap. Harus namanya kan basic dulu. Kalau yang lain langsung disodorin Photoshop, kasihan. Buat ya itu adik-adik semua, jangan harap bukan jangan harap ya, kalian alihkan dulu pemikiran kalian nanti akan pacaran, kalian nanti akan hangout bareng teman-teman, kalian akan kayak bebas gitu, liburnya panjang. Jangan kalian alihkan dulu, kalian fokus di kuliahnya, nggak kayak misalnya kalian DKV gambar, pokoknya nugas, deadline-nya dipenuhin. Jangan masuk telat-telat. Iya. Dicontoh yang tadi berarti ya. Jadi kalau misal kalian udah menuin si kuliah itu tadi, nanti yang samping-sampingnya itu bakal ikut-ikut sendiri. Kayak misalnya kalian pengen dapat pacar, kalian berprestasi, terkenal, udah pacar tinggal milih kalian. Terusan kalian orangnya udah berprestasi tadi ya kan, udah itu semua deadline udah dipenuhin. Masih banyak waktu, kalian bisa santai-santai, bisa liburan kayak gitu-gitu, bisa hangout bareng kayak gitu. Pokoknya kuliahnya nomor 1 dulu. Hangout pacaran nomor 3 ke 5 ke 6 ke 100 itu boleh. Dalam sekali, hebat. Jadi dapatkanlah pacar lewat jalur prestasi, kata Haki tadi ya. Itu mantap, gila. Vlog-vlog yang ada di VCD 2020. Oke, kalau dari Daigo gimana, Go? Kalau dari aku pesannya prioritas dari kalian harus dipenuhi, apalagi kita kan ngobrolnya dari sisi anak kuliah, tetap kuliahnya belum kata Haki harus diduluin dulu jadi prioritas. Terus kalau mau ngebucin sewajarnya, kalau pas ini aja, kalau pas libur mungkin ngebucin banget itu nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari harus tetap prioritas ke kuliahnya. Kalau mau sambil ngebucin, ya berarti harus cari yang satu jurusan gitu biar bisa gampang kalau nugas gitu. Jangan sampai ngebucin menghalangi kuliah kalian. Udah, itu aja. Benar, jangan sampai bucin menghalangi kuliah. Itu bagus. Jangan sampai lupa. Untuk mahasiswa VCD di luar sana tuh juga jangan lupa apa kata Daigo, bucin boleh tapi nugas nomor 1. Oke. Kalau dari MC kita mungkin ada 1 patah 2 patah kata yang mau disampaikan. Ya mungkin dari saya ya, untuk semua yang di luar sana, bagi yang insan-insan VCD di luar sana, perdekafean, kalau bucin ingatlah kelanggengan hubunganmu tidak menambah IPK-mu. Udah sih, itu aja. Mantap. Bener. Tidak menambah IPK, nggak nambah KP, nambah stres mungkin iya. Tapi nilai IPK-mu bisa mempengaruhi kelanggenganmu. Ya kayak tadi kata Haki, carilah pacar lewat jalur prestasi. Kalau kamu berprestasi mungkin banyak yang ngelirik,
kamu tinggal pilih. Wah. Jadi kuncinya kalian harus rajin dan berprestasi. Wes gitu. Kuncinya rajin-rajin ACC tutor. Jangan telat ngumpul tugas. Nah, itu Jangan telat bener. bangun juga. Jangan sampai telat bangun, bener banget. Oke lah, ya sudah bukan lumayan ya, cukup lama kita sudah membahas, lebih tepatnya curhat ya, bukan membahas ini kesedihan yang tertumpuk belakangan ini. Jadi saya disimpulkan teman-teman dalam mencari apa tadi sudah dengar banyak ya nasihat-nasihat. Apakah admin punya nasihat juga? Kalau dari admin, untuk yang jomblo semangat ya, karena jomblo enak kok, nggak semua. Jadi nggak mesti pacaran harus nikmatin bucin, karena bucin kan bisa bucin apa aja. Kamu bucin ke tugas bisa, bucin anime bisa, bucin ke K-pop bisa, apa aja. Gitu aja Bucin sih. ke alam gaib juga bisa. Wih, Agak Anak serem ya. Chan. paranormal activity jadinya. Waduh. VCD penelusuran nanti kita bikin ya. Pocong opa gitu. Oke, segitu dulu. Jadi bisa disimpulkan dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, ingat prioritasnya kita dalam masa itu ya, itu sebagai mahasiswa. Jadi banyak pertimbangan dan banyak hal yang seperti yang kayak gue bilang tadi diprioritaskan. Mana hal yang harus didulukan dan mana hal yang harus diduakan untuk pada saat tertentu. Maaf kata-kata saya berantakan. Jadi semoga teman-teman semua, teman-teman VCDers bisa selalu membalance waktu jika sudah punya membalance waktu antar kuliah dengan pacar, organisasi dan lainnya lah, keluarga dan pekerjaan dan lain-lainnya. Dan bagi yang jomblo, semoga kejombloan Anda tidak membebani Anda selama proses Anda belajar dan menimba banyak pengalaman di jurusan ini. Nah, terima kasih kepada MC terkece dan yang lagi viral ini, pada Haki dan Kak Igo. Ini tangan saya, terima kasih. Semoga kesempatan lainnya kita bisa ngomongin tentang perbucinan ini di tempat yang lebih nyaman, biar tidak jarak jauh gini kan. Tidak cuma pacaran yang LDR, ternyata nge-podcast juga LDR. Dan juga terima kasih admin yang sudah membantu saya, karyawan baru di podcast ini. Sama-sama. Dan untuk teman-teman, seperti yang sudah dibilang tadi, daripada buka Instagram, melihat keuuan orang lain, mending unfollow, stop. Mending follow IG UCVCD dan SUVCD, di scroll semua postingannya, like, comment, subscribe, share. Kalau bisa mau di repost semua postingannya boleh. Kemudian follow, spam like boleh, pakai akun Smurfnya, like semua nggak apa-apa. Dan follow akun kita juga boleh, kita jomblo kok. Saya Gabriel Modim Dance, Gabriel_Modim Dance mungkin. Haki dan Kak Igo mau dipromosikan. Saya H-nya 3, I-E-nya 3. Bye Haki, itu jadinya. Jadi Hake. Oh Haki, oke. Jangan Bawah ikutan. sini bisa. Oke. Admin mau promosi juga. Oh enggak, adminnya anak ansos, jadi jangan di follow. Oh. Oke lah, adminnya ansos ternyata, jadi ya bisa di follow semuanya. Jadi itu semua kontak-kontak kami di sini. Kalau kalian punya masalah dalam kehidupan kalian sebagai mahasiswa nanti, jangan chat kami, chat dosen PA kalian. Dan sekian dari ngomong-ngomong ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan dari saya, terima kasih, maaf jika banyak kekurangan dan banyak kritiknya. Semoga bermanfaat dan dadah. Dadah semua, sampai jumpa. Oke.
Seru banget kan podcast kita kali ini? Kalau teman-teman suka dengan podcast kami, jangan lupa untuk kunjungi Instagram kami juga di @su_VCD. Di sana, teman-teman bakal mendapatkan banyak sekali update mengenai VCD dan SU, dan teman-teman juga bisa mantengin kami terus di Spotify channel dan YouTube channel kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Goodbye.